Eh, eh. Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada contoh, ya. Tentukan isi atau volume benda putar antara kurva Y sama X kuadrat dan Y sama X. Diputar terhadap sumbu X. Ya. Diputar terhadap sumbu X. Anda terusin apa? Oke. Diputar. Ya. Gitu. Jadi kalau diputar ini diputar terhadap sumbu X. Jadi kita potongkan ya. Dua kurva ini kita potongkan dengan parabola dengan garis linear atau garis lurus. Ya, itu di dalam aja sih. Oke, baik. Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X, dipotongkan kedua kurva itu, baik parabol maupun dengan garis linear, garis lurus. Ya. Sehingga Y sama dengan Y parabol adalah X kuadrat, Y linear adalah sama dengan X. Kemudian kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga ruas kanannya 0, dan kirinya kita faktorkan, keluarkan X, jadi X kuadrat min X menjadi X kali X min 1. Enak. X pertama sama dengan 0, X kedua adalah 1. Ini merupakan harga batasnya. Ya. Ini merupakan harga batasnya. Ya, kita teruskan. Jadi kita cari harga batasnya. Harga batasnya, karena tentukan isi atau volume benda putar antara kurva Y dengan X kuadrat dan Y sama dengan X diputar terhadap sumbu X. Langkah pertama kita cari titik potong kedua kurva tersebut, baik kurva parabola maupun kurva fungsi linear. Ya. Jadi Y sama X kuadrat, Y sama dengan X. Jadi setelah kita potongkan, ternyata harga batas bawahnya 0, harga batas atasnya 1. Ya. Nah, Y1-nya adalah Y1-nya adalah yang atas, Y2 ya para apa? Linear. Y2-nya adalah Y sama dengan X kuadrat.
berarti adalah parabola ya. Ya kan? Linier kurang parabola. Jadi linier kurang yang atas linier garis lurus. Y sama dengan X. Yang bawahnya parabola. Y2-nya X kuadrat. Jadi ini diputar terhadap sumbu X. Bisa keluar nih. Ya, diputar terhadap sumbu X. Ya, diputar terhadap sumbu X. Sehingga volume benda putarnya adalah integral, pi integral, ya nak. Agak batasnya ini. Setelah dipotongkan kedua kurva parabola dan kurva garis linier, garis lurus, 0 dan 1. Ya. 0 dan 1 X-nya. Sini X yang atas adalah Y1. Y1 ini menghasilkan volume kerucut. Y2 parabola ini menghasilkan volume lubang. Ya. Berarti kerucutnya adalah Y1 kuadrat kurang yang dalam itu ada dari parabola dari Y2 kuadrat dx dari sumbu X ya diputarnya. Sehingga volume bendanya adalah pi integral 01. Y1-nya berapa? Y1-nya sama dengan X. Enak. 1 adalah X. Berarti X dipangkat 2-kan. Y2-nya adalah X kuadrat. Berarti X kuadrat dipangkat 2-kan. Enak. Kurung dx. Sehingga hasilnya pi integral 01. X dipangkat 2. X kuadrat min X kuadrat pangkat 2. X pangkat berapa? 4 ya. S pangkat 2 dipangkat 2 S pangkat 4 dx. Hingga volumenya adalah pi. Nah, integral dari S kuadrat apa? Integral S kuadrat dan S pangkat 4. Kita cari. Integral S kuadrat adalah 1/2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1 min integral X pangkat 4 1/4 tambah 1/5 X pangkat 4 tambah 1 5. Agak batas 0,1. Sehingga volumenya pi kali 1/3 kali X pangkat 3 batas atas dikurang X pangkat 3 batas bawah. 1/3 kurang 0/3. Ya nak? Dikurang 1/5 kali X pangkat 5 batas atas 1/5 dikurang S pangkat 5 batas bawah 0/5. Yang 0 kan diabaikan. Enak. Hilang ya. Hingga volumenya adalah pi 1/3 1 kali 1/3 dikurang 1/5 kali 1/5 1/5 kali 1/5. Hingga hasilnya pi sama penyebut 15 ya. 3 kali 15 ini kayak silang aja nih. Cepat ya. Dan cepatnya 5 ke 1 5 min 3 kali min 1 min 3. Enak. Halo? Dan 1/3 itu 5/15. 1/5 adalah 3/15. Hasilnya berapa? 5 kurang 2. 5 kurang 3, 2. 2 pi per 15. Ya inilah jawabannya. Ya. Oke. Ya ini contohnya udah selesai ya. Baik, bukti-bukti tadi sudah. Kita masuk dengan panjang kurva. Dari panjang kurva nanti kita bisa buktikan mengapa keliling lingkaran 2 PR. Nah itu yang keliling lingkaran 2 PR.
YSD belajar apa? 227 kali garis tengah. 227 pi garis tengah 2R. Nah, diameter kan garis tengah itu diameter 2R. Jadi pi kali 2R, 2 pi R. Ya. Sudah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita teruskan dengan panjang kurva atau panjang busur ya. Panjang kurva atau panjang busur. Panjang kurva atau panjang busur ya. Nah, ini kita bagi dua. Panjang kurva. Jadi ini yang tanya. Jadi ini di agak batasnya ada sumbu X, bisa X1, X2 atau AB, boleh. Ini S, lambangnya S ya. Adakah yang pakai mungkin dalam bahasa Inggris length, L E LENGT, length, length atau LS ya mungkin. Ini yang terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu salah. Terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y ya. Jadi ke sini. Ini terhadap sumbu Y sama dengan P, Y sama dengan Q. Kalau ini X sama dengan A, X sama dengan B. Ya. Yang kita cari itu adalah ini ya, eh, panjang kurvanya nih, yang biru. Ya. Ini panjang kurvanya nih. Ini terhadap sumbu X. Ini terhadap sumbu Y. Ini S sama dengan integral AB dari sumbu X. Batasnya akar 1 ditambah di aksen sini dy per dx kurung kuadrat kali dx dari sumbu x. Dari sumbu y agak batasnya p q atau y1 y2 akar 1 ditambah terbalik ya dx per dy pangkat 2 dikali dy ya. Ini panjang kurva terhadap sumbu X. Ini panjang kurva terhadap sumbu Y. Kalau kurvanya sama, jawabannya sama ya. Kalau sama kan? Kalau sama kan panjang kurva tidak berubah. Kalau luas beda. Ya, luas di bawah satu kurva itu beda. Nah, nanti kita bisa buktikan. Sebelumnya kita buktikan dulu rumusnya datang dari mana. Ya, datang dari mana.
Kalau notebooknya itu ditutup, ya, saya yakin itu tidak ada hubungan dengan apa yang saya jelaskan. Ditutup supaya ada konsentrasi, ya. Yang lain juga tutup notebooknya. Ya, Anda terserah ya, Anda nggak enteng aja mata kuliah ini, ya terserah. Kalau Anda nggak lulus, jangan salah saya. Ya. Dan akibatnya, dasar tidak kuat, seperti dalam teknik sipil, pondasi tidak kuat, Anda bangun terus, ambruk. Artinya gagal di atasnya. Jadi kalkulus satu ini adalah basic, pondasinya, pondasi dari kalkulus sebetulnya. Baru nanti naik ke atasnya kalkulus 2, kalkulus 3-nya namanya matematik teknik 1, kalkulus 4-nya namanya matematik teknik 2, gitu kan. Makin ke atas. Kalau yang matematik teknik 1 tuh ada buku saya, nanti ibunya saya kasih ya. Namanya saya pikir itu apa? Teori dan penyelesaian soal-soal persamaan diferensial biasa. Diterbitkan oleh eh, Binus Media Publishing. Di sini di bawah tuh ke kantornya. Tapi mereka kata biasanya dihilangkan. Nah, itu tidak konsultasi sama saya. Pada draftnya benar. Dia kasih ke saya draftnya itu benar. Begitu terbit saya baca. Teori dan penyelesaian persamaan diferensial. Kata biasanya hilang. Dia kata ordinary ini mana? Kan ordinary differential equation. Ya enggak? Itu yang apa? Ya. Baik. Kalau Anda mau juga yang saya ngajar di kampus 2, eh, ada sama kampus 3, sama matematik teknik 2 ya. Cuma matematik teknik satunya yang ODI saya enggak diberi kesempatan ngajar sana. Dulu saya ngajar di jurusan matematik ya. Baik, kita buktikan dari mana rumus ini ya, dua-duanya kita buktikan. Rumusnya datang dari mana? Kita lihat. Nggak miring. Miring lagi. Susah. Nah, orang nggak orang DKV mungkin bisa lurus sih. Nah, jadi ini ada grafiknya. Ini batasnya X dari A. Ya, ini X dari A sampai B. Tumbuh X, tumbuh Y. No. Nah, sekarang kita ambil bagian kecilnya. Di sini saya ambil agak besar, terus lebih jelas ya. Ditarik, tegak lurus. Siku-siku. Inilah yang dinamakan DS. Kalau semua ini S, ya seluruhnya S. Ini DX, ini DY. Ya, ini DX, ini DY. Jadi segitiganya ini ya, segitiga. Gini, kalau garis lengkung ya, kalau kita ambil kecil sekali, yang lengkung tuh kelihatannya apa? Halo, dan ini ada garis lengkung. Kita ambil pendek sekali, kecil sekali. Kelihatan garis lengkung itu seperti apa? Linear, ya nak? Lurus nak? Kalau lengkungnya gini, terus ambil ini ya nampaknya lengkung kelihatan kan. Tapi kalau panjang, terus ambil kecil sekali. Berarti DS-nya itu kelihatannya bukan lengkung, linear ya kan? Maka di sini Anda berlaku Pitagoras ya. Asumsinya gitu ya. Asumsinya lengkung itu adalah linear. Jadi bentuk
Pitagoras. Ini ds, ini dx, ini dy. Paham? Yang sekuning itu. Segitiganya di titik seolah segitiga siku-siku. Ya nak? Nah, berlaku rumus Pitagoras bahwa kuadrat sisi miring ds kuadrat, ya nak? Kuadrat sisi miring ds kuadrat adalah horizontal ds kuadrat tambah vertikalnya dy kuadrat. Ya nak? Berlaku berapa ds? Akar dari dx kuadrat ditambah dy kurung kuadrat. Enak. Jelas? Itu berasal dari rumus Pitagoras. Pitagoras Anda sudah kenal dari SD. Itu nah. SD kenal, SMP kenal, SMA kenal, turun tinggi kembali kenal lagi. Pakai, jadi pakai. Nah, ini ada dua cara dari sini. Anda bisa mencari, misalnya ada sumbu X, berarti saya keluarkan ds koraknya. Gimana caranya? Halo? Kalau ini terhadap sumbu X, maka ds ini saya keluarkan dx koraknya. Itu artinya apa? Ada tahu nggak maksudnya? Tidak bisa nulis lah. Tiba-tiba nggak bisa nulis. Hmm. Mau dia. Ini kalau mau keluar dx kuadrat sama yang waktu Anda berada limit, sehingga enggak? Kalau saya mau keluarkan x kuadrat, saya kali x kuadrat, kemudian soalnya aslinya dibagi x kuadrat. Mana? Berarti sama enggak dengan artinya ini? Kurung siku sini boleh ya. Yaitu apa? Dx kuadrat ditambah dy kuadrat dibagi dengan dx kuadrat. Sama enggak artinya? Halo? Sama enggak artinya? Dikali dx kuadrat dibagi dx kuadrat. Karena dx kuadrat bagi dx kuadrat satu enggak? Nah, terus ini maka ds berapa? Akar dari, terus akar dx kuadrat berapa? Halo? Akar dx kuadrat dx kan? Keluar dx-nya. Di luar. Di luar ya. Ya kan? Kemudian ds kuadrat bagi ds kuadrat berapa? Halo? Kita ke sini. Dx kuadrat dibagi dx kuadrat. Ya nak? Ditambah dy kuadrat dibagi dx kuadrat. Ya nak? Jadi dx sama dengan apa? Akar dari 1 ditambah dy kuadrat bagi dx kuadrat sama nak? Dy per dx pangkat 2-nya dikeluarkan. Kali dx di luar akar. Paham? Ini yang terhadap sumbu x. Kalau terhadap sumbu y, dikali dy kuadrat dibagi dy kuadrat. Ya, itu caranya. Udah dapat nih ya? Nah, sekarang jelas nggak sampai sini dulu? Halo? Ini yang terhadap sumbu x. Bagaimana kalau terhadap sumbu y? Kalian kita ikutin dulu. Ya. Bagaimana terhadap sumbu y?
Mungkin ini kita namakan bintang ya. Bintang satu. Ya, Ustaz. Yang dari sini kan tadi langsung ke sini untuk terhadap sumbu sumbu Y tersalin yang bintang itu apa teh? Yang dari Pitagoras. Oke. Nah, untuk membuktikan terhadap sumbu Y, kita salin lagi yang dari rumus Pitagoras tadi. Kita sudah dapat ini kan dari Pitagoras bahwa ds adalah akar ds kuadrat tambah dy kuadrat ya. Dari bintang kita sudah dapat bahwa ds adalah akar dx kurung kuadrat ditambah dy kurung kuadrat. Kalau kita mau cari terhadap sumbu terhadap sumbu y, perhitungan panjang kurvanya, maka ds itu sama dengan apa? Di dalam akar kita kali dy kurung kuadrat ya, kali ya. Maka menjadi apa? Dx kurung kuadrat ditambah dy kurung kuadrat per dy kuadrat. Enak. Kalau paham nggak maksudnya? Dikali dy kuadrat dibagi ds kuadrat. Tuh sampai tertidur. Halo boy. Jam berapa sekarang ya? 10 kurang 9 menit. Nah, Anda tahu akar dari dy kuadrat berapa? Dy kan? Nah, keluar ya. Jadi akar kali dy. Kan gitu dah. Keluar kan akar dy kuadrat dy. Ini kita bagi nih. Ini d d dx per dx kuadrat dibagi dy kuadrat. Enak dibagi. Tambah dy kurung kuadrat per dy kurung kuadrat. Sehingga ds sama dengan akar kali dy itu kan. Nah, dy kuadrat bagi dy kuadrat satu nak. Satunya saya letak di depan ya. Dy kuadrat bagi dy kuadrat satu letak di depan. Terus dx kuadrat bagi dy kuadrat pangkat duanya dikeluarkan. Dx per dy kurung kuadrat. Inilah ds untuk yang dipakai pada terhadap sumbu y. Kalau tadi kan terhadap sumbu x. Terhadap sumbu x. Sudah jelas? Nah, baru dari masing-masingnya kita cari S-nya ya. Ini tadi ini oh ya. Sebenarnya dari sini bisa langsung ya. Jadi ini kita integralkan nih, sorry. Yang tadi ini kita integralkan integral ds dengan batas AB sama dengan integral AB akar 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat kali dx. Integral dx kan S. Integral AB enak. Akar 1 ditambah dy per dx ini ketinggalan tadi ya. Pangkat 2 kali dx. Inilah panjang kurva ya, panjang kurva ya terhadap sumbu x. Berapa? Yang tadi kekurangan nih. Jadi sekalian daripada ulang lagi kan. Ini terhadap sumbu x. Sumbu y juga teruskan lagi gitu. Diintegralkan. Nah, kalau tahu sumbu y batasnya apa itu? Ini tadi A.
AB, kalau misalnya ini adalah kalau terhadap sumbu ini coba ya. Terhadap sumbu Y, ini Y sama dengan P, Y sama dengan Q. Kalau ini X sama dengan A, X sama dengan B ya. Terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap, paham ya maksudnya? Ini tadi terhadap sumbu sumbu X dapat S-nya. Kalau terhadap sumbu Y sama juga. Kita integralkan kiri kanan, batasnya PQ ya. Mengapa dari gambar kan terhadap sumbu Y kan P dan Q nih. P sampai Q. Kalau ini dari A sampai B, enak. Yaitu dari DS adalah integral PQ akar 1 ditambah DX per DY kurung kuadrat kali DY sehingga integral DS S integral PQ akar 1 ditambah DX per DY kurung kuadrat kali DY. Inilah panjang kurva terhadap sumbu. Terhadap apa? Terhadap sumbu Y. Sudah jelas sampai sini? Tadi terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Rumus itu datang dari mana itu maksudnya? Lebih sederhana ini ya. Tidak seperti yang tadi apa? Volume benda putar agak sedikit kompleks. Luas daerah atau area di bawah satu kurva juga lebih rumit dibandingkan yang panjang kurva. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Karena kita tahu rumus dasar ini, maka kita bisa buktikan bahwa mengapa keliling lingkaran 2πr. YSD berarti apa? 227 kali garis tengah. 22/7 pi. Garis tengah diameter ya. 2R. Pi kali 2R, 2πr. Ya. Jadi sebentar kita buktikan mengapa panjang keliling lingkaran adalah 2πr. Logiknya itu latihan pemecahan. Jadi nanti Anda buat skripsi pun ada formula-formulaan yang ketemu kan diturunkan jadi apa. Kalau buku cetak sering saya katakan mungkin berulang-ulang tiba-tiba dari bentuk ini jadi bentuknya kok lain. Dari mana? Yang itu harus ada bisa turunkan ya. Oke. Nah, jadi kita mau buktikan keliling lingkaran lambangnya S sama dengan 2πr. Nah, kita pakai garis belakang. Kita gambarkan lingkarannya. Kalau kita lihat ini paling mudah gimana? Bisa sih setengah keliling. Ini R, ini min R. Enak. Ini R, ini juga min R, ini min R. Enak. Ini 0. Kita ambil ini tanda sumbu X. Jadi apa? Ini adalah apa nih? Halo. Ini adalah seperempat keliling lingkaran. Enggak? Seperempat S. Kalau kelilingnya S, ini adalah seperempatnya. Enggak? Seperempat S. Jadi bukti nanti S-nya harus 2πr. Oke, kita lihat. Ini saya hitung terhadap sumbu X ya. Terhadap bukti ya. Bukti
terhadap tumbuh X. Seperempat S adalah integral, batasnya nih. Berapa X-nya ini? Dari 0 sampai R. Ya, dari 0 sampai R. Akar 1 ditambah DY per DX kurung kuadrat DX. Enak. Jelas ini? Halo? Nah, lingkaran persamaannya apa sih? Lingkaran itu persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Ya. Maka berapa Y kuadrat? Ini. Y kuadrat adalah R kuadrat kurang S kuadrat. Berapa Y? Akar R kuadrat kurang S kuadrat. Atau Y itu sama dengan R kuadrat kurang S kuadrat pangkat setengah. Akar kan pangkat setengah. Oke? Nah, saya cari komponen dulu ya. Akar itu ya. Itu apa? Kalau Y adalah R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah, maka berapa DY pada X? DY pada X adalah Y aksen. U pangkat N ya. U pangkat N rumus apa? N kali U, itu enggak ada. Pangkat N, ini N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Masih enggak? Halo? Tuh, Wisan tadi tanya kayak Wisan. Pagi tadi kan, rumus ini. Lupa. Saya katakan kalau Y adalah U pangkat N, maka Y aksen adalah N kali U pangkat min 1 kali U aksen. Betul nggak tadi? Tadi. Nah, nah, sekarang ini. U ini apa? R kuadrat kurang S kuadrat, N setengah. Jadi DY pada X atau Y aksen adalah N setengah, yang saya lingkar itu N ya. N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Yang aksen ini artinya turunkan lagi. Itu enggak? Nah, hasilnya apa? DY per DX adalah setengah R kuadrat kurang S kuadrat pangkat min setengah ya. Pangkat min setengah. Pangkat min setengah. R kuadrat turunkan 0. S kuadrat turunkan apa? 2X. Enak. Sehingga DY per DX berapa? Setengah kali ini turunkan ke bawah. Jadi apa? Pangkat min setengah supaya plus. Kita turun ke bawah enggak? Seper R kuadrat kurang S kuadrat pangkat setengah ya enggak? Plus. Pembilang pangkat min. Pindah ke penyebut. Jadi plus. Ya. Terus ini tadi min 2X. Setengah sama 2 bisa coret enggak? Dicoret. Nah itu. Hasilnya apa? D per X. Halo? DY per DX adalah min X per pangkat setengah adalah akar R kuadrat dikurang X kuadrat. Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, cari, kita butuh yang formula ini ya. Akar 1 tambah D per X pangkat 2. Kita butuh itu kan. Ya. Kita butuh itu, maka berarti berapa DY per DX kurung. Sorry. DY per DX kurung kuadrat berapa? Kalau DY per DX adalah min X ya. Min X per akar R kuadrat kurang X kuadrat kurung pangkat 2. Hasilnya apa? Min pangkat 2 plus X pangkat 2 S kuadrat per akar pangkat 2 hilang akarnya. Ya enggak?
Kan gitu. Nah, baru cari ini akar 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat adalah akar 1 ditambah x kuadrat per r kuadrat kurang s kuadrat. Berapa tuh? Ini akar panjang gitu kan. Kalau penyebutnya adalah r kuadrat kurang s kuadrat. Oke, salah. Ya, penyebutnya r kuadrat kurang x pangkat 2. 1 itu sama enggak? R kuadrat kurang S kuadrat dibagi R kuadrat kurang S kuadrat enggak? 1 dapatnya. Nah, tambah X kuadrat. Ini sebetulnya ini kata dia. Ini penyebut 1 kan? Tambah ini. Kemudian ternyata ada yang saling meniadakan min S kuadrat dengan plus S kuadrat. 0 enggak? Jumlahnya 0. Tinggal apa? Apa yang tinggal? R kuadrat. Benar. Per apa? R kuadrat kurang S kuadrat. Akar R kuadrat berapa? R. Akar dari R kuadrat kurang S kuadrat tetap. Ya bisa kan keluar. Nah, sampai sini jelas? Halo. Jadi bentuk ini adalah hasilnya ini, ya kan? Bang, barulah Anda jawab. Jadi apa yang di atas tadi mau kasih bintang boleh. Ini kasih bintang apa nih? Bintang 1 sini. Nah, dari bintang 1 itu apa? Dari bintang 1 kita peroleh bahwa seperempat keliling rumusnya tadi adalah integral 0R akar 1 ditambah dy per dx kurung pangkat 2. Ini kan tak ada sumbu x ya. Ya kan tak ada sumbu x. Seperempat keliling lingkaran S ini. Nah, masukkan nih. Jadi seperempat S adalah integral 0R. Nah, akar ini tadi kita sudah cari berapa? Halo? Akar ini kita sudah cari. Berapa tadi? Ini kan? Apa hasilnya? R per akar R kuadrat kurang S kuadrat. Kita salin sini. R per akar R kuadrat kurang S kuadrat. Kali dx. Enak? Oke? Seperempat keliling. R ini konstan enggak? Boleh keluar. Jadi R-nya keluar, tinggal integral 0R dx per akar R kuadrat kurang S kuadrat. Saya tanya Anda, ini rumus nggak? Halo, rumus apa? Ayo, ingat-ingat. Rumus apakah ini? Yang saya kuning itu. Tuh, apa tuh? Ini seperempat S, R. Nah, rumus apa ini? Anda masih ingat nggak? Integral apa? Dx per akar A kuadrat kurang X kuadrat adalah apa? Arcus sin. Sudut pusat arcus kan dari sinus yang harganya X per A. Kalau ini 1 ini sin aja, sin X. Enak? Tambah C, betul enggak? Nah, yang kita cari adalah dx per akar R kuadrat kurang S kuadrat. Berarti apa tuh? Halo? Berarti A-nya sama dengan apa? Ya, A-nya sama dengan R. Jadi A-nya sama dengan R. Betul enggak? Nah, kita ganti. Jadi apa? Arcus sinus dari X per R. Ini kurung boleh gini. Enak? Bang? Jadi A-nya diganti dengan R. Bang? Halo? Hmm. Kalkulus tuh
Ya, continuousnya berkaitan semua terus menerus saya bilang ya. Jadi continue. Nah, sehingga ini adalah arcus apa? Sin XPR. Ya, saya jawab sini. Ini adalah arcus sinus dari XPR. Itu nak atau kurung sikus ini boleh. Wah, agak batas langsung. 0 R. Nah, yang kita ganti adalah X-nya. Itu nak. Yang kita ganti X-nya. Sehingga seperempat keliling lingkaran S adalah R dikali arcus sin X batas atas adalah R. Saya lingkar ya. Per R. Gitu. Ini kurang arcus sin batas bawahnya 0 per R. Jangan langsung sini X kurang R besar kurang 0 di sini. Salah ya. Ada yang begitu tuh. Ya. Satu-satu. Step by step. Ya. Jadi X yang pertama batas atas, X kedua batas bawah. Sehingga hasilnya apa? Seperempat S adalah R dikali arcusin. Dari berapa nih? R bagi R. 1. Arcusin 0 bagi R. 0. Arcusin 1 berapa? Halo? Sini kita bikin lagi nih. Ini tadi tempatnya yang ini ya. Ini boleh gak? Anda tahu sin berapa sama dengan 1. Sin berapa hasilnya 0. Ayo. Trigonometri. Sin berapa sama dengan 1? Ya, betul. 90 derajat. Sin berapa sama dengan 0? 0. Sudutnya harus diubah menjadi radian, bukan derajat. Jadi ubah 90 derajat berapa radian? Itu apa? 90 derajat per 180 derajat kali pi radian. Enak. 90 per 180 setengah kan? 90 per 180 yang ditanya per yang diketahui per yang SD deh. Yang ditanya per yang diketahui kali yang sama. 90 derajat bagi 180 derajat kali pi radian. 90 bagi 180 per 2. Per 2 kali pi per 2 kan? Oke, sama dengan 1. Maka sudut pi per 2, adalah sudut pusat arcus dari sinus yang harganya 1. Oke ya, yang ini sin 0 derajat sama 0 radian enggak? Sama dengan 0. Maka sudut 0 radian adalah sudut pusat yaitu arcus dari sinus yang harganya 0. Nah, udah dapat ini kan ini ya nih. Arcus sin 1 nilainya pi per 2, arcus sin 0 nilainya 0. Nah, tadi ini arcus sin 1 nilainya. Nah, ini warna lainnya. Nilainya adalah pi. Itu pi per 2. Gini ya. Pi per 2. Sedang arcus sin 0 nilainya 0. Enak. Jadi hasilnya apa? Selanjutnya seperempat keliling lingkaran S adalah R kali arcus sin 1 adalah. Jadi kita cari apa? Arcus sin 1 adalah pi per 2 radian. Arcus sin 0 adalah 0 radian. Ya nak? Udah ganti ya. Arcus sin 1. Arcus sin 1 tadi pi per 2 radian kurang arcus sin 0, 0 radian. Jadi pi per 2 radian dikurang 0 radian. Jadi seperempat kelingkaran adalah halo? Berapa? Setengah PR. Enak. Supaya seperempatnya hilang dikali 4 enggak? Ya, dikali 4. Dikali 4 jadi S dikali 4
Setengah kali 4, 2 pi r. Diterbutilah bahwa keliling lingkaran adalah 2 pi r. Jelas sampai sini? Dari situ asal usulnya, asal nenek moyangnya. Jelas? Kita save dulu ya, lupa. Sudah terbukti ya, keliling lingkaran 2 pi r. Baik. Nah, mungkin kita contohkan satu hitungan yang bukan pembuktian ya. Contoh, harus stop, langsung berhenti. Any question? Ada yang mau tanya? Ah, sesuai bidang yang Anda minati, karena teknik sipil ya betul-betul dikuasai ya. Saya tuh waktu di SMA tuh senang ke arah teknik sipil, senang juga ke matematik. Dua-dua senang. Jadi saya ya ikutnya akhirnya saya ambil jurusan teknik sipil yang di pendidikan di IKIP Padang ya. Fakultasnya keguruan teknik. Jadi calon guru STM. Ya. Di praktek ngajarnya di STM, STM negeri. Ya. Oke. Nah, ulang lagi. Baru ini. Ya. Tapi sini ada pertanyaan dulu. Halo. Nah, baru kita masuk ke yang tadi saya siapkan tadi ya, ini. Nah, ini dia yang apa? Ditanya panjang panjang garis lengkung S, bisa taruh sumbu X, bisa taruh sumbu Y ya. Hati. Ya. Lebih gampang taruh sumbu X, sumbu Y hati-hati sekali, bahaya. Maaf ini kok ada gangguan ini dari ini luka soalnya. Karena luka jadi miskin. Nah, baru. Oke, berarti kalau kita ambil dari sumber ini batasnya 0 sampai 1 ya. Kalau Y adalah sama dengan X kuadrat atau sini ya. Y adalah X kuadrat, maka DY pada X berapa? 2X nggak? X kuadrat turunnya kan 2X. Halo? Nah, kalau akar 1 ditambah DY per DX pangkat 2, hasilnya apa? Halo?
akar 1 ditambah 2x kurung koratnya enggak? Ini yang sama dengan akar 1 ditambah 2 kurat 4 x pangkat 2 x kuadrat. Jadi panjang kurva S ini adalah integral batasnya dari 0 sampai dengan 1 akar dari 1 ditambah dy per dx kurung pangkat 2 kali dx enggak? Jadi sama dengan panjang kurvanya 01 akar 1 ditambah berapa nih? Hasil terakhir tadi ini 4x kuadrat dx. Enak. Halo? Tetapi bentuk ini tidak bisa langsung kita selesaikan. Mengapa? Karena turunan dari 1 tambah 4x kuadrat berapa? 1 kita turunkan 0. Enak. 1 turunkan 0. 4x kuadrat turunkan 4 kali 2x. 8x. Jadi 8x dx. Ada enggak x dx? Halo? Adakah x dx di belakang akar? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita pasang dengan integral dengan substitusi trigonometri. Perlu buat. Nah itu maksudnya. Jadi ini mau tak mau kita pakai, kita cari akar dari 1 ditambah 4x kuadrat yang sama dengan asalnya dari apa? 1 ditambah 1 kuadrat ditambah 2x kurung kuadrat enggak? Halo? Ini 2x kurung kuadrat. Ini adalah segitiga siku-siku sembarangan. Integral dengan substitusi trigonometri. Kalau jumlah 2 kuadrat, apa artinya itu? Kaki siku-siku kan? Ini 2x, ini 1, atau terbalik. Boleh enggak? Boleh terbalik. Terus yang sisi miring adalah akar. Yang kosong. 4x kuadrat. Lihat di sini. Nah ini yang kita cari hubungannya apa? Apa hubungan 2x per 1? Halo? 2x per 1 apa? Di hadapan ini theta ya. Di hadapan tuh y harusnya kan. Y per x. Apa tuh? Ya? Tangen theta. Enak. Berarti 2x ya. Ini kan. Berarti ini 2x per 1 adalah tangen theta. 2x per 1 adalah 2x. Sama dengan tangen theta. Sama dengan tangen theta. Jadi x berapa? Tangen theta bagi 2, setengah tangen theta ya. Kemudian turunan x kata theta apa? Dx per d theta adalah setengah kali turunan tangen theta apa? Apa turunan tangan? Sekan kuadrat. Turunan kotangan min kosekan kuadrat. Itu trigonometri SMA ampun. Makanya jangan selamat tinggal SMA, selamat tinggal STM. Goodbye, ilmunya boleh ditinggalkan, harus dibawa di perguruan tinggi. Ya, dikali silang, ini bisa dikali silang d tetanya, sehingga kita dapat apa? Dx adalah setengah sekan kuadrat theta d theta. Ini dipakai ya. Apa hubungan akar dengan bilangan 1? Apa? Halo? Kalau tadi 2x per 1 adalah tangan, akar per 1 apa? Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Itu alat bantunya tuh. Kan dulu lah, di mana ada cos, situ ada sin. Di mana ada sin, situ ada cos. Di mana ada tangan, situ ada sekan. Di mana ada sekan, situ ada tangan. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Kokoriko. Untuk perang bedanya. Kokoriko. Turunan sekan pasti apa? Turunan sekan kali tangan. Turunan kosekan min koko. Min kosekan kali kotangan.
Kan atau simpan ada ajar kan? Pasti ada ya. Cuman tidak ada pakai jembatan keledai, tidak ada. Sehingga ini apa nih? Akar per satu adalah apa? Akar per satu kan akar. 1 tambah 4x² itu sama dengan sekant theta. Nah, baru dimasukkan salin lagi yang bintang tadi mana? Yang ini saya kasih bintang. Bintang pertama. Nah, masukkan jadi dari bintang ini kita tadi S panjang kurva adalah integral betul. Integral 01 ya. Batasnya 01 akar 1 ditambah berapa tadi? Sudah dicari ya. Bintang 1 tadi 1 ditambah 4 S kuadrat ya. 4 S kuadrat. D X. Nah, tadi kita udah cari belum sini? Tunggu dulu. Oh, ini baru ini ya. Oh, berarti harus cari dulu. Belum bisa, sorry. Berarti belum bisa. Kita cari integral tanpa harga batas. Ya, kita cari integral dari akar 1 ditambah 4x kuadrat dx tanpa akar. Eh, tanpa harga batas, sorry. Tanpa harga batas. Kita cari dulu berapa. Menurut tadi, akar itu apa tadi? Halo? Akar itu apa? Ini tadi. Akar itu apa? Dx itu apa? Itu yang kita salin berapa? Akar sama dengan sekan. Jadi integral sekan theta kali dx apa? Setengah sekan kuadrat kali d theta. Setengah sekan kuadrat theta d theta. Sehingga hasilnya adalah setengah boleh keluar. Sekan pangkat 1 ke sekan pangkat 2. Sekan pangkat 3 d theta. Sekarang tanya rumus dari terpenuh ya. Di sini aja. Nggak boleh. Partnya di sini yang kosong mana? Tambah sini aja lah. Integral sekan pangkat 3 theta d theta apa rumusnya? Rumus reduksi. Halo. Apa rumus reduksi? Halo, pakai N dulu. Pakai N. Apa? Seper N min 1. Enak. Terus sekan pangkat N min 2 theta kali pasangannya. Tadi pasangannya apa? Di mana ada sekan, di situ ada tangen. Tambah penyebutnya N min 1, pembilangnya 1 kurang dari penyebut. Berarti N min 1 kurang 1, N min 2. Integral sekan pangkat N min 2 theta d theta. Oke? Berdasar rumus ini, jadi berarti kalau mencari integral sekan pangkat 3 theta apa? Halo? Seper 3 min 1, mungkin jalan dulu. Sekan pangkat N min 2. 3 min 2 theta kali tangen. Theta tambah 3 kurang 2 per 3 kurang 1. Integral sekan pangkat 3 kurang 2 theta d theta. Ya nak? Salin nih, ini salin nih. Oke. Mana di sini? Tadi mana? Ini ya. Oh ini. Ini dia nih. Nah, jadi setengah kali salin mana salin tadi? Atau mungkin jalannya boleh sini seper N min 1 ya enggak? Sekan pangkat N min 2 theta kali pasangannya. Di mana ada sekan di situ ada tangan. Penyebutnya N min 1, pembilangnya N min 2. Integral ya. N-nya enggak jelas. N-nya 3 ya. Terus ini sekan pangkat N min 2 theta d theta. Tuh.
Sini berapa? Setengah kali 1/2 sekan pangkat 1 theta kali tangen theta tambah ini setengah juga. Ini integral sekan pangkat 1 ya. Sekan pangkat 1 theta d theta. Halo. Setengah kali setengah 1/4 sekan theta tangen theta tambah setengah kali setengah, setengah kali setengah, setengah kali setengah juga 1/4 integral sekan theta d theta apa? Ln agak mutlak sekan theta ditambah tangen theta. Kayak gitu kan, tambah C-nya enggak lulus. Halo. Kalau kosekan apa? Ln ko kurang ko. Kosekan kurang kotangen. Ko kurang ko. Nah, sekarang kembali ke fungsi aljabarnya. Langsung ke sini kita ganti dulu ya. Berapa? Halo? Sekan theta berapa? Dari gambar mana tadi? Gambar ini kan? Jadi di sini sudah ada sekan akar tangan 2x enak. Ya udah sekan akar 1 tambah 4x kuadrat langsung saya ganti ya. Jadi sama dengan 1/4 kali sekan itu adalah akar 1 tambah 4x kuadrat. Tangen itu adalah 2x itu enggak? Ditambah 1/4 ln agak mutlak sekan adalah akar dan tangen adalah 2x. Nah, ini setengah kali 2 berapa? 1/4 kali 2 berapa? Setengah ya? Setengah X akar 1 tambah 4X kuadrat. Enak? Setengah ini kan coret ini 2, ini 1 enak? 1. Tambah 1/4, ini tetap salin aja. Akar 1 tambah 4X kuadrat ditambah 2X. Dalam harga mutlak. Udah salin sini. Tadi mana tadi? Yang bintang. Bintangnya tadi. S itu adalah integral 01 akar 1 tambah 4X kuadrat dx. Tulis bintang adalah S sama dengan integral 01 akar 1 tambah 4X kuadrat dx. Nah, S sama dengan, nah ini kan sudah kita cari tadi. Ini ya, panjang nih. Apa nih hasilnya nih? Setengah X akar 1 tambah 4X kuadrat ditambah, ya nak? Tambah 1/4 ln agak mutlak akar 1 tambah 4x kuadrat ditambah 2x. Nah, harga batas berapa? Ya, 01 ya nak. Integralkan 01 nih. Integralnya 01. Udah. Jadi S-nya berapa? Nah, ini juga satu-satu masukkan harga batas atas dulu. Setengah kali 1 akar 1 ditambah 4 kali 1 kuadrat ditambah 1/4 ln akar 1 ditambah 4 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 agak mutlak. Tutup dikurangi batas bawah. X-nya ganti 0. Setengah kali 0 akar 1 ditambah 4 kali 0 kuadrat. Enak. Tambah 1/4 kali ln akar 1 ditambah 4 kali 0 kuadrat tambah 2 kali 0. Agak mutlak tutup. Jadi S ya. Begitu ya. Halo. Ini. Sehingga hasilnya apa? S sama dengan yang 0 ini hilang nggak nih? Ini kali 0 hilang. Ini hilang. Ini hilang. Enak. Apa yang tinggal? Apa yang tinggal nih? Setengah kali 1 setengah akar berapa nih? 1 kali 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. Enak. Tambah 1/4 ln akar 5 tambah 2. Ini adalah kelompok plus.
dikurang kelompok min berapa nih? Ini 0 ya, ini 0 tambah seperempat ln berapa? Ini enggak, ini 0 tambah satu satu, akar satu satu enggak? Akar satu. Ln satu jadi. Ln satu berapa? 0 kan? Ln satu berapa? Log satu sama tuh. Log satu 0 kan? Dan satu 0. Berarti ini hilang. Hilang nih. Nah, udah 0 0 ya bisa tinggal depannya aja. Jadi S adalah setengah akar 5 ditambah seperempat ln harga mutlak akar 5 ditambah 2. Selesai. Itulah jawabannya. Jelas sampai sini? Halo. Setengah akar 5 tambah seperempat ln akar 5 tambah 20. Kemudian selesailah sudah mengenai panjang kurva. Terakhir bagian kelompok ini adalah luas permukaan benda putar. Berarti kita bisa buktikan mengapa luas permukaan bola 4 pi r kuadrat. Seolah 4 kali luas lingkaran 4 pi r kuadrat. Kita bisa buktikan juga. Oke? Hitungannya. Ini kan saya enggak suruh bukti ya. Tidak ada bukti. Ya, ini bukan bukti ini. Seperti ini mencari kan. Bisa. Gak ada latihan deh. Oke, kita teruskan. Tapi sini ada pertanyaan dulu. Halo? Kalau enggak ada, kita lanjutkan dengan luas permukaan benda putar. Bagian terakhir dari integral kalau ya. Ini sudah masuk aplikasi ya. Aplikasi integral. Mencari apa? Luas di bawah satu kurva ada sum X atau sum Y. Luas antara dua kurva yang berpotongan. Volume benda putar. Ya, itu juga panjang kurva. Terus kan luas permukaan benda putar. Termasuk dengan topik terakhir yaitu untuk integral ya. Saya tidak tahu ada di dalam apa masuk deret enggak? Deret konvergen divergen. Luas permukaan benda putar. Mungkin tidak sama dengan industri ya, beda mungkin apa enggak tahu. Dipakai enggak? Luas permukaan benda putar. Ya, luas permukaan benda putar. Jadi kalau ada, nah ini yang kita, sorry, ini kita ambil S-nya nih, ini S-nya, S, soalnya yang lurus, sebetulnya S-nya bisa lengkung kan, bisa lengkung. Ini dasarnya sama dengan tadi ya, ini bayangannya, ini diputar terhadap kan benda putar kan, diputar terhadap sumbu X, maka bendanya adalah berbentuk apa? Apa bendanya nih? Halo? Tabung. Tabung ya. Jadi S-nya itu yang ini ya. S-nya itu yang saya tebal. Nah itu. Jadi ini adalah diputar terhadap tumbuh terhadap tumbuh X. Maka luas permukaan surface. Bahasa Inggrisnya surface kan. Luas permukaan adalah apa?
Halo? Sebenarnya luas apa tuh dari silinder? Selimut. Jadi ini silindernya yang ditidurkan, ya. Kan biasanya berdiri. Ini tidur, apa luas alas dan tutup tidak masuk. Jadi ini kalau ini ada garis, ini garis ya putar. Apa tuh? Selimut kan? Dan kalau di kampung apa? Kain sarung. Nah, ya enggak? Kain sarung. Ya, luas selimut. Ya, istilahnya luas selimut. Jadi, nah, luas selimut itu adalah apa? Kalau luas selimut lingkaran apa? Keliling keliling alas, ya kalau tegak tegak berdiri ya, keliling alas kali tinggi, ya enggak? Halo, paham enggak? Nih, ini keliling alas kan, kali tinggi, buka. Keliling alas itu adalah panjangnya, tinggi itu adalah lebarnya, betul nggak? Panjang kali lebar. Jelas ya? Oke. Ah, jadi di dalam integralnya batasnya ini adalah ini sorry. Ini mungkin saya geser. Sorry, gambarnya sedikit saya ubah ya. Ini sumbu lain ya. Jadi bukan nol tapi di sini sumbu y-nya. Sumbu y-nya di sejajar ya. Sumbu y-nya sejajar dengan ini sumbu y-nya. Ini y, ini nol, ini a, ini b. Paham maksudnya? Batasnya A sampai B. Jadi batasnya A sampai B. Nah, tadi apa? Luas selimut adalah keliling alas 2 PR. Nah, jarinya ini berdiri ini apa? Y atau X? Halo? Halo? Y kan? Ini. Kalau berdiri Y kan? Kalau begini ini X ya deh. Datar. Kalau vertikal Y. Ya. Y. Putar gitu kan. Jadi 2 pi. 2 pi kali S. S rumusnya apa tadi? Di dalam integralnya AK 1 tambah DY per DX kurung kuadrat kali DX. Itu enggak? Jadi 2 pi Y kali tinggi. Tingginya itu akarnya. Jelas ya? Sehingga 2 pi adalah konstan. Karena 2 pi konstan, 2 pi-nya keluar. Sehingga luas permukaan bendanya adalah 2 pi integral AB Y kali akar 1 ditambah DY per DX kurung pangkat 2 kali DX. Kali DX. Ya. Halo, inilah luas permukaan rumus umumnya. Kalau diputar terhadap sumbu, bagaimana kalau selanjutnya diputar terhadap sumbu Y? Nah, bagaimana kalau diputar terhadap sumbu Y? Misalnya letaknya di sini. Halo. Nah, ini S-nya. Saya tebalkan. Ini adalah S-nya. Diputar terhadap sumbu Y. Ini diputar terhadap sumbu Y. Ini batasnya P. Ini Q. Maka ya, jadi ini batasnya. Di, diputar diputar terhadap
sumbu Y. Maka luas permukaan adalah integral batasnya PQ ya, P sampai Q ya. Y sama dengan P, Y sama dengan Q ya. Kalau ini tadi X dengan A, B ya. Eh, kalau mendatar gini, kalau ini datar, ini apa? Ini X atau Y? Dia jarinya. X ya, kan X nih. X ya. Berarti dua keliling lingkaran apa? Dua PR, dua PX, enak. Ya, dua pi ini dua pi y. Kelilingnya ini dua pi x, enak. Dua pi x kali akar satu ditambah apa? Kalau tak ada sumbu y, dx terbalik ya, d pada x, dx pada y kurung kuadrat kali dy. Sehingga luas permukaannya adalah dua pi-nya boleh keluar. Ingat, dua pi-nya boleh keluar, konstan. Integral pq x ya, x kali akar 1 ditambah dx per dy kurung kuadrat kali dy. Inilah luas permukaan benda putar terhadap sumbu y. Paham? Ada dua ya. Jadi dasarnya itu silinder ya, kuncinya. Kuncinya silinder. Jadi logiknya ngerti ya. Walaupun S itu sebenarnya tidak selalu vertikal atau horizontal ya, mungkin lengkung ya, diumpamaan gitu. Nah, dari sini kita bisa buktikan mengapa luas permukaan bola 4 pi r kuadrat. Ya, mengapa luas permukaan bola 4 pi r kuadrat? Oke, sudah? Sekarang, ini lagi save. Ini persis tadi mencari panjang kurva tadi ya sama ya. Itu ini apa? Buktikan luas luas permukaan bola adalah 4 pi LP ya. 4 pi r kuadrat. Seolah 4 kali luas lingkaran. Enak. Bukti. Sama caranya yaitu kita gambarkan bola. Ah, ini adalah oh eh. Nah, ini juga sama tadi. Kita kita ambil misalnya seperempat lingkaran kita putar terhadap sumbu X. Apa yang terjadi? Seperti volume bola kayak tadi, sama kan gambarnya? Tapi ini kulitnya, kulit kulit bola itu ya. Permukaan bola kulit bolanya. Jadi 0 sampai R batasannya eh, diputar terhadap sumbu X atau mengelilingi sumbu X itu adalah luas permukaan bola. Berarti ini hasilnya setengah ya. Setengah nah nih yang kuning. Setengah luas permukaan bola adalah integral batasnya dari 0 R. Rumusnya apa tadi? 2 pi ya. Enak, rumusnya ada sama dengan 2 pi Y. Enak, 2 pi Y. Batasnya 0 sampai R, akar 1 ditambah dy per dx kurung
Ikan pangkat 2 dx. Kalau saya kasih nama nih bintang setengah ya, ini setengah ya. Ini adalah bintang 1 saya. Oke. Nah, kita cari tadi tuh. Persamaan lingkaran adalah seperti tadi. Di volume. S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Sehingga berapa Y kuadrat? Y kuadrat adalah R kuadrat kurang S kuadrat. Berapa Y? Y adalah akar R kuadrat kurang S kuadrat. Y adalah R kuadrat kurang X kuadrat pangkat setengah. Nah. Terus dari sini apa sih? Dari dy pada x persis sama jalannya. Dy pada x apa? N kali U-nya R kuadrat kurang S kuadrat pangkat N min 1. Halo? N min 1 kali U aksen. R kuadrat kurang aksen. Yang kita turunkan aksen ya. Yang kita turunkan aksennya. Sehingga terjadi berapa? Halo? Setengah kali R kuadrat kurang S kuadrat pangkat min setengah kali R kuadrat kan 0, X kuadrat dengan 2X, sehingga hasilnya setengah kali, kemudian ini pangkat min setengah supaya plus seperempat. R kuadrat kurang S kuadrat pangkat setengah kali min 2X. 2-nya bisa kita coret, itu enggak? Setengah kali 2, 1. Jadi hasilnya ini adalah min X per, enak. Min X per pangkat setengah adalah akar R kuadrat kurang S kuadrat. Itu adalah dy pada X. Ya, dy pada X. Berapa dy pada 1 tambah dy pangkat 2? Halo? Atau cari dy pada X pangkat 2 dulu. Sampai sini jelas? Halo? Sehingga dy pada X pangkat 2 adalah min X per akar R kuadrat kurang S kuadrat kurung pangkat 2 berapa? Jadi plus S kuadrat per ini apa? Salah ya. Ya benar ya. Ya benar. Akar hilang. Nggak 2. Nah, baru akar 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat sama dengan akar 1 ditambah x kuadrat per r kuadrat kurang x kuadrat sama dengan akar 1 itu adalah r kuadrat kurang s kuadrat. Enak. Bagi r kuadrat kurang s kuadrat. Ini 1 kan? Ditambah s kuadrat. Ini kan 1 artinya yang kurung nih bagi penyebut. Nah, ternyata ini ada saling meniadakan S kuadrat min S kuadrat tambah S kuadrat. Berapa? Tinggallah akar dari R kuadrat per R kuadrat kurang S kuadrat. Akar R kuadrat adalah R. Akar R kuadrat kurang S kuadrat tidak bisa dicari. Biar aja. Ya kan? Nah, baru kita cari setengah ya. Dari bintang pertama tadi apa? Setengah luas permukaan bola adalah 2pi integral dari 0R akar 2pi Y ya, 2pi Y akar 1 ditambah dy per dx kurung kuadrat dx. Itu enggak? Coba lihat. Benar enggak? Yang ini. 2pi Y akar 1 tambah dy per dx. Dah. Kita ganti. Jadi setengah luas permukaan bola adalah 2pi. Nah, integral 0R. Y-nya berapa tadi? Halo? Y-nya berapa nih? Coba lihat Y-nya berapa nih? Y-nya adalah akar R kuadrat kurang S kuadrat dikali dan akarnya nilai berapa? Di atas ini tadi. Akar ini, sorry.
Ini kan akar ini nilai ini enggak? Nah, salinnya jadi apa? Akar itu adalah R R per akar R kuadrat kurang S kuadrat dx. Apa yang terjadi? Akarnya bisa dicoret. Benar. Maka setengah luas permukaan bola adalah 2pi. Ya, R-nya boleh keluar ya. R-nya keluar, tinggallah integral 0 R dx. Ya. Maka setengah luas permukaan bola adalah apa yang tengah? 2pi R 2pi R dikali integral dx apa? X agak batas 0 R. Jadi ini hasilnya 2pi R kali X batas atas adalah R dikurang batas bawah 0. Ini adalah setengah luas permukaan bola. Maka setengah kali luas permukaan bola adalah 2pi R kuadrat. Betul nggak? Supaya setengahnya hilang dikali 2 enggak? Dikali 2 ini menjadi luas permukaan bola. Dikali 2, 2 kali 2, 4 pi R kuadrat. Gitu buktilah bahwa luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat. Oke? Di save. Lupa. Kita absen. Sesi 22 ya. Ya. Mungkin. Dona, Azalia, Amanda, Remar. Nggak ada ya? Kirim absen ini nggak bisa ini. Yuk, Jonathan. Hah? Yonatan, Afeda, Bunawan. Hah? Nggak bisa. Oh, jadi trouble gitu ya. Oke. Nathanael, Billy, ngapa? Lupa lagi. Ramadan, Farel, ngapa? Error. Minus akses connection fail. Ini Wira nggak ada ya? Wira nggak ada. Terus, oke, sudah semua. Yang lain, share. Oke. Session log. Masih volume. Ya, kita akan sampai luas ya. Luas permukaan benda putar. Membuktikan luas permukaan bola. Baik. Berarti udah selesai. Kita stop share. Bentar. Stop share.